putus kontrak, denda. Dorong kami dari Komisi 4 mendorong KPH. Adakah itu keliru? Desember dilaksanakan, tetapi kita lihat situasi kondisi, mudah-mudahan pada kesempatan ini ada solusi yang harus kita lakukan dalam rangka kenyamanan, keamanan, dan ketertiban sekolah yang pada saat ini sudah mulai diharapkan aktif ya Pak Kepala ya. Dan mudah-mudahan dengan acara ini bermanfaat untuk kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita. Nama Komisi 4 mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih atas waktu dan kesempatan kami bisa diterima pada saat ini, dan mohon maaf sekiranya mungkin kami terlambat akibat tadi ada jadwal pansus Banmus, ada kejuaraan Banmus dan rangka untuk menyusun perencanaan kerja masa sidang kedua tahun 2024-2025, masa sidang kedua yaitu bulan Januari sampai April. Dan dalam kesempatan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya berkaitan dengan kegiatan yang seharusnya pada hari Senin ini sudah ready untuk bisa dipakai ruang kelas yang begitu banyak yang menelan biaya sekitar 3,8 ini kita sayangkan sampai detik ini malah semakin amburadul dengan situasi kondisi. Mungkin perlu kami dapat penjelasan dari pihak Kabid tentang hal-hal yang sudah dilakukan dalam rangka untuk seharusnya pada tanggal 28 Desember itu program ini sudah tuntas. Mungkin sedikit diberikan perencanaan awal berkaitan dengan gedung ini. Kalau kita lihat tadi tidak berani mungkin akan dipakai sama sekolah ini. Kalau kita lihat dari beberapa hal, terutama tidak tuntas sama sekali. Di beberapa tempat tadi saya lihat bahwa terutama jendela, pintu dan lain-lainnya tidak layak untuk dipakai oleh anak-anak untuk sekolah, dan itu mungkin akan mengakibatkan tidak nyaman, tidak tenang untuk dalam proses belajar. Sedikit perlu tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dalam rangka untuk proses pembangunan ini. Kepada Bapak Kabid terlebih dahulu kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan Pak Kabid. Mohon maaf kami juga tidak mempersiapkan apapun dalam rangka mengenai dari Komisi 4. Perlu kami sampaikan bahwa perencanaan anggaran kegiatan ini melalui tim yang dituju oleh SKPD atau UPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah. Pada hari ini sudah kami telepon termasuk dengan juga agar menghadiri kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa hadir, tapi yang jelas tadi kalau konsultan tidak aktif. Kemudian kalau kontraktor sudah perjalanan kemana, saya minta tolong supaya balik ke SMP 1 Praia. Sebelumnya kami juga mohon maaf atas ketidaknyamanan pada hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan di SMP 1 Praia ini ada kegiatan satu yang tender, anggarannya 3,89 miliar. Kemudian ada 3 kegiatan yang penunjukan langsung, terdiri dari rehab ruang UKS, rehab ruang laboratorium, dan rehab perpustakaan. Jadi ada 4 kegiatan di sini. Nah, yang
paling besar itu adalah rehab ruang kelas 3,89 ya, boleh lihat di 3,9. Dibagi menjadi untuk pelaksana kegiatannya gitu, konsultan membaginya menjadi ada zona A, B, C, D dan E. Di zona D dan E itu ada di sekitar sini. D dan E di sana itu yang 1, 2 itu ada yang zona A, zona B dan zona C. Ini sekali lagi untuk yang 3, yang tender itu melalui proses satu di DJ, kemudian kita kontrak kerja itu dari tanggal 15 Juli 17 Juli sampai dengan tanggal 23 Desember. Tetapi karena kita nilai tidak akan mampu karena situasi kondisi pada saat itu hujan dan lain sebagainya, ada halangan-halangan untuk menyelesaikan, sehingga kami melakukan rapat koordinasi untuk menyikapi permohonan Sipit Sagita sebagai kontraktor penyedia. Kami menyikapinya dengan rapat bersama Kabak di bawah Sekda, Kabak BBJ, Kabak AP, kemudian ada dari Inspektorat, kemudian dari Kabit Cipta Karya Dinas PUPR. Itu kami lakukan untuk mendapatkan masukan. Nah, di situ kami mendapat masukan ini, kita yakin ini bisa diselesaikan dengan perpanjangan waktu. Kami kemudian membuat keputusan untuk memberikan kesempatan adendum kontrak. Nah, hal ini kemudian kami selalu monitoring pelaksanaan kegiatan itu. Kami selalu monitoring sampai dengan tanggal jadi kami adendum itu sampai tanggal 31, sampai tanggal 31 Desember. Kemudian laporan terakhir mingguan dari konsultan berapa per tanggal 28 Desember karena minggu akhir kerjaan Pak Oknam itu kami mendapatkan angka 88,19 pada saat 88,9. Nah, kemudian kami segera minta untuk dipacu sampai bisa kerjaan ini 100%. Nah, kami turun tangan langsung untuk membantu memberikan evis pemikiran supaya hal-hal yang pokok itu bisa diselesaikan dengan segera. Kemudian yang sisa-sisa pekerjaan ini tolong juga segera. Pekerjaan utama di sini itu adalah atap bersama pelakuannya, itu pekerjaan utama. Kemudian ada mebelir, kemudian ada pengecatan, kemudian ada pekerjaan aluminium untuk kusen daun pintu jendela. Ini pekerjaan utama yang bisa kami sampaikan. Nah, terkait ada kami selalu monitoring berdasarkan laporan-laporan konsultan. Kalau ada stagnan, macet atau terjadi deviasi negatif, itu segera kami terutama. Kami melakukan pertemuan, melakukan rapat koordinasi baik dengan konsultan dan pelaksana kegiatan. Jadi sekali lagi kami di sini tidak pernah melakukan pembiayaan. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang, itu lemah kita evaluasi kita untuk segera bisa dilakukan perbaikan oleh
mohon maaf, kami menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih atas monitoring ini sebagai bentuk kontrol kami. Dari jauh misalnya kan semua tertutup, ternyata kalau diketuk runtuh misalnya. Ini jadi catatan dan itu kita minta supaya segera diperbaiki karena kegiatan ini juga perlu kita bayar. Karena sistem banyak kegiatan di kami juga mungkin sudah disampaikan di Komisi 4 dan di pimpinan DPR karena ada keterlambatan ikut pada sistem kita sehingga banyak kegiatan-kegiatan baik di angka maupun anggaran dana yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah juga tidak bisa dibayar. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya Agung Singapura. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa solusi yang harus kita lakukan pada saat ini supaya segera mungkin merasa terganggu mungkin SMP 1 ini dengan situasi ini, terutama dari situasi kondisi lingkungan juga. Manado yang dulu paling nyaman sekolah itu di semua SMP paling nyaman adalah SMP 1, bahkan itu jadi rebutan. Namun sekarang ini kalau kita lihat gedungnya ini yang begitu banyaknya sampai saat ini belum bisa terpakai, padahal hari ini sudah mulai masuk sekolah. Yang saya lihat tadi gedungnya terutama pintu malah sering solahan pintu naik badai dengan ikut ya waktu sampai mentreha makin nikim kita luar rakyat, bahkan apalagi pintu mau tidak ada tempatnya untuk tercantol semua tempat paku dan sebagainya berkaitan dengan pintu, goseng-goseng pintu, jendela dan sebagainya. Dan itu juga banyak yang belum dikerjakan berkaitan dengan santelan-santelan itu. Begitu juga dengan betul-betul anak sekolah itu nyaman lah di dalam proses belajar. Sekarang saya minta dari Pak Kabid untuk betul-betul coba langkah apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk mempersiapkan menggunakan bisa dipakai sekolah untuk anak-anak. Baik, catatan pentingkan yang secara fisik tidak sempurna akan segera kami panggil konsultan untuk menghitung jumlah yang harus dipenuhi oleh penyedia kontraktor pelaksana untuk menyelesaikan kegiatan ini. Yang kedua, kami akan meminta supaya ini petugas kebersihan supaya segera juga menyelesaikan pembersihan. Ini yang harus kami segera lakukan dan kami sudah telepon tadi untuk segera ke Raya supaya kita kumpul. Kalau bisa kita kumpul di SMP 1 Raya, tidak usah perlu di kantor karena kita harus menyelesaikannya di lapangan. Itu yang sampaikan. Salah satu contohnya misalnya daun pintu itu bukan 2 misalnya tapi 3. Itu sudah harus. Bukan mau mikir Pak Kabid di narak tahu, di narak tanah, di narak narak mikir. Dan betul-betul saya lihat enceh gati dengan situasi itu, tidak begitu. Mungkin Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan Komisi 4 DPRD Lombok Tengah, anggota Dewan yang terhormat, anggota Komisi 4 sebelumnya. Jadi begitu kegiatan ini dibongkar, sekolah ini dibongkar, kami ditempatkan di 2 sekolah, di SMP 2 22 kelas dan di SD 4 11 kelas. Karena 33 orang. Nah, dalam proses pembelajaran belum maksimal karena kami masih sore, Pak. oh iya. Jadi kami berharap kegiatan pembelajaran seterusnya ini saya sudah dimulai tadi pagi untuk segera yang kelas 7 dan kelas 8 juga segera dibawa ke sini gitu. Karena mereka juga sudah ingin sekali mau kembali ke sekolahnya gitu ya. Nah tentu kalau di sini sudah siap, sudah lengkap semuanya. Dan untuk yang
mebler ya, mebler yang belum terisi ini yang 22,8. Dari 33 itu baru 11 yang sudah ada, sudah naik kursi dan mejanya, seperti itu yang di bawah. Yang itu di zona A ini. Nah yang B, C, D ini belum ya, karena menunggu instruksi dari dinas. Kalau kapan sudah siap, kami akan segera untuk kembali ke sekolah. Dari anak komite, menghormati Ketua Komisi 4 serta anggota, dari Pak Kabit selaku Ketua KPK, jajarannya dan teman-teman pres telah hadir di acara komite. Sebagaimana kita ketahui, kehadiran komite adalah perpandangan dan volume. Bahkan yang kita tampung di provinsi Nusa Tenggara ini 1.152 siswa. Yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, kita naturalisasikan ke SMP 22 kelas, 11 kelas di SD 4. Melihat kondisi ini cuma kita dari komite sangat berharap untuk dikerjakan secepatnya, lebih-lebih sesuai dengan kontrak. Karena apa? Kita berbicara pendidikan dan beban berat kita juga, kita tahu bagaimana pendidikan itu sebagai komite. Jadi banyak yang mau kapan anak saya dipindah, Bapak ini anak saya malas sekolah, ada terjadi perkelahian begini. Itu kita selesaikan. Makanya saya berharap kepada setiap saya datang ke sini minta tamat tukangnya. Namun apa responnya? Semua kabur, direkturisnya hilang. Buktinya sampai sekarang ini, ayo konsultan pengawasnya atau siapa pelaksananya di sini berani tidak berhadapan sama komite? Minimal kita akan berikan masukan. Cuma saya bisa bicara sama tukang yang hanya mengeluh terus menerus. Kontak ganti tukang. Dan yang perlu saya klarifikasi dan mohon klarifikasi yang sejelas-jelasnya dari Pak Kabit selaku Ketua PPK, bahwa bukan rahasia lagi adendum itu sampai tanggal 28 Desember sebagaimana yang dimuat di berita pertama. Bahkan pernah saya juga bertanya di sini bagian logistiknya sampai tanggal 28. Kok tiba-tiba sekali sekarang ini muncul kata 31 Desember, ada adendum kedua atau bagaimana? Nah, itu perlu dijelaskan juga Pak Kabit. Sebab apa? Dengan kondisi sekarang ini kita semua prihatin. Selaku wali murid dan kebetulan saya juga wali murid. Terus dan makanya kemarin saya coba minta dukungan dari teman-teman hanya satu mungkin yang saya harapkan kemarin untuk melalui. Kalau kontrak normalnya dari bulan apa sampai bulan apa? Setahu saya cuma pengerjaannya yang paling tahu Pak Kabitnya. Karena apa? Karena pengerjaannya 100 bulan kalender. Jadi 6 bulan selama itu dia berada di sana. Kalau secara dikerjakan secara profesional, karena saya juga itu mantan sekretaris KPSI tahun 2000 sampai 2005. Jadi berbicara tentang konstruksi tahu betul. Cuma di sini kelihatannya direkturnya salah manajemen. Dia dikelola secara manajerial, bagaimana penggunaan keuangan dan apa. Jadi tidak ada alasan kontraktor itu macam atau apa. Mereka sudah diajar sama manajer di kontrak. Sekarang ini yang kita perlu lihat itu kontraknya. Kontraknya sampai kapan? Berakhir kapan? Terus ada adendum. Nah, selesai adendum ini katanya tadi sudah PHU. Yang di PHU itu ada 100%. Sepengetahuan saya ini terlepas dari komite, sepengetahuan saya 100%. Dan melewati tahun anggaran itu buka parbo. Kalau ada yang membolehkan bekerja itu. Bukan. Nah, sehingga apa saya bilang sampai katanya sampai 31 pun seperti bapak-bapak ketahui ibu sekarang ini masih begini kondisinya. Makanya saya langsung monitor sampai tanggal 29 itu saya diadakan juga. Nah, sekarang berapa yang sudah diambil uang oleh kontraktor dengan sisanya berapa? Bagaimana caranya mendenda apa itu kan yang paling tahu itu ada konsultan. Makanya paling bertanggung jawab di sini adalah konsultan perencana. Hadirkan
bila perlu panggil ke DPR dari konsultan perencana supaya jelas. Sebab apa? Kalau ini kapan kesanggupannya untuk saya pindahkan anak-anak didik kita yang ada di SMP 2 yang 22 kelas itu dari kelas 8 sampai 7. Ya itu yang kita laksanakan sekarang ini Pak Ketua. Coba itu saja dulu. CP kita ini berkedudukan di Sumbawa. Sempat membuat kantor cabang di Raya. Kemudian jadi tidak ada kontraktor yang lari. Direktur CP kita standby di sini, dia tidak pernah melimpahkannya kepada perusahaan lain. Dia tidak pernah memberikan semacam ngesuk oleh ke perusahaan-perusahaan lain, ke CP lain, tidak ada. Langsung dia sendiri CP kita. Kemudian kalau persoalan ada yang lari-lari itu di luar jangkauan kami. Itu kan internal manajemen dari CP kita. Yang jelas kalau kami mendapatkan isu seperti itu, berita seperti itu, langsung kami cek. Kenapa ini belum dibayar? Kami langsung tanya kontraktor, pihak manajemen dari CP kita. Sekarang sampai detik ini berapa persen yang belum dibayar? Jadi untuk kegiatan ini yang kegiatan 3,8 ini itu baru 60% yang sudah terbayar. Yang sudah dibayar. 20 tahap pertama itu 25%, tahap kedua 45%. Jadi 70%, jadi 30% belum terbayar. Itu yang dalam kita disebutkan yang kedua. 70% atau retensi 5%. Jadi 30% itu belum terbayar. Ada dari yang silakan. Ada terjadi anak-anak yang kelai, keluyuran akibat dari keteledoran kita ini. Nah, maksud saya sekarang jangan kita hanya sudah kita berikan adendum sampai dengan tanggal sekian, tetapi ternyata dia tidak bisa menyelesaikan. Nah, yang kita ingin dapatkan kenapa dan bagaimana dan apa penyebabnya, sehingga ini kok sampai dengan diberikan tenggang waktu tidak bisa juga terselesaikan. Dalam aturan dan NADAP itu adalah aturan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan itu sendiri terhadap NADAP. Apa ada toleransinya dari kementerian itu terhadap itu? Terhadap anggaran yang sudah lewat waktu ini. Ini beda prinsip sekarang ini. Kalau dengan dana daun, dengan dana DAP itu berbeda. Kalau dana daun mungkin bisa lah kita itu dari intern daerah itu untuk melakukan ketentuan-ketentuan. Gitu. Tapi sekarang kalau dana DAP itu kan itu langsung bisa sekarang ketentuan-ketentuan itu. Apa ada yang bisa dilakukan sekarang ini setelah bulan Januari ini berkaitan dengan dalam proses menyelesaikan sampai batas waktu yang sudah tidak menyelesaikan sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Ada penjelasan silakan dari Pak. Untuk kesempurnaan kita kita ada waktu. Ada pekerjaan kecil sebetulnya yang bisa diselesaikan. Ini ada waktu 6 bulan untuk manfaatkanlah untuk pembinaan. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang di sini kita sempurnakan. Ada hal-hal yang manusiawi saya lakukan di sini. Yang jelas pekerjaan utama itu kan tidak ada masalah. Jadi ada kurang lebih sekitar tanggal 28 itu ada pekerjaan sekitar 1,9% itu yang diselesaikan dari tanggal 29 sampai tanggal 31. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang sempurna, mari kita putus. Jadi ini mohon jangan dibayar kalau jangan diberikan rekor dulu kalau belum tuntas semuanya, kalau memang ada waktunya. Memang kami sudah dari kementerian. Jadi kami sudah mengambil inisiatif untuk anggaran retensi 5%
tidak akan kita bayar sebelum semuanya tuntas dengan baik, tidak ada masalah. Jadi ini yang tapi ini sekarang kan ada sistem jadi belum bisa dibayar juga, hanya 25% itu macam. Kemudian ini juga kami belum konsultasi ke kementerian bagaimana cara pelaporannya, karena basic pelaporan kita kan SP2D. Nah, sementara kita kan belum. Ini tidak ada SMP 1 bayar, tapi sekian sekolah. 28 sekolah SMP. Bukan kalau sekolah aja 20 yang sekolah. Yang dan ada yang sama nilainya dengan ini. Yang macam-macam hanya ini yang. Oh, iya. Ada lagi terima kasih. Hamzah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Ketua Komisi 4 dari Kabupaten Lombok Tengah beserta anggota. Saya hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 1 beserta jajaran. Kalau saya dengar penjelasan dari Pak Kabid tadi itu hanya sebatas administratif saja. Cuman sekarang yang kami tanyakan dari Komisi 4 pertama kami yang hadir di siang hari ini, siapa yang berani menjamin ketika nantinya bangunan ini dilanjutkan dalam beberapa tenggang waktunya bisa diselesaikan untuk melanjutkan proses belajar anak-anak kita yang ada di sini? Apakah saudara Kabid menjamin? Tentu sekali tidak berani. Kenapa selama ini dinas itu terlalu picik dalam pengawasannya, tidak maksimal dalam pengawasan, entah itu pekerjaannya, program-program yang lain. Selama ini saya rasa itu masih paku. Bukan SMP 1 aja ini Pak Ketua. Saya kasih masukan ke teman-teman Komisi 4. Semalam saya dapat telepon dari salah satu SMP yang ada di wilayah kami di Kecamatan Janapria. SMP 5 Janapria itu juga diduga bermasalah dengan kasus yang sama. Anggarannya itu miliaran dari Dapda. Ini jangan kita biarkan kawan-kawan dari Komisi 4. Segera kontraktor itu kita panggil meminta pertanggungjawabannya secepatnya ke DPR supaya ini menjadi jelas dan nyata apa yang menjadi kendala sehingga ini mandat seperti ini. Proses belajar mengajar anak-anak didik kita yang ada di sini saya rasa tidak maksimal. Ini SMP 1 ini SMP 1 favorit loh yang ada di kabupaten kita. Kalau begini rupanya seterusnya saya rasa ini tidak akan menjadi SMP favorit lagi. Harapan saya Pak Kabid, hadirkan segera kontraktor itu, panggil dia, jika tidak mau, surat ini. Ini Komisi 4 yang akan merekomendasikan tunggu untuk memanggil langsung ke ruangan Komisi 4 untuk kita mendengarkan sama-sama secara langsung apa yang jadi kendala dan kelemahan. Bila perlu akhirnya nanti dari sebuah persoalan ini, ketika tidak bisa segera dituntaskan, kami dari Komisi 4 Bapak 2 juga akan mendorong KPH untuk mengaudit persoalan ini. Ini uang rakyat, jadi ini jangan kita main-main. Ini masalah penerus anak bangsa di sekolah ini adalah tempat cita-cita sebuah bangsa apa yang diinginkan di negara ini. Sekedar itu masukan dari saya, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tidak salah? Saya kira kami dari Komisi 4 dan konsekuensinya daerah ini yang nilai 39 ini sudah selesai sampai adendum, anggaplah sampai tanggal 31 Desember sudah selesai. Jadi begini. Jadi adendum kontrak itu adalah pemberian kesempatan hingga tanggal 31 Desember. Ya. Kemudian memang ada hal-hal yang tidak sempurna untuk kerja itu kan kita minta untuk disempurnakan. Ini mohon apa jadi catatan-catatan peluru kami pada hari ini akan menjadi apresiasi kami untuk segera memanggil kontraktor penyedia agar memperbaiki apa yang bisa, apa yang kurang, agar menyempurnakan apa yang dirasa kurang. Ini jadi itikat baik saya potong sedikit Pak. Kalau belum kasih kesempatan untuk perbaiki kembali, itu keliru karena ini kontrak sudah selesai, adendum sudah, putus kontrak, denda. Dorong kami dari Komisi 4 mendorong KPH. Salah itu keliru. Kalau denda itu jelas denda itu sesuai dengan kontrak itu sudah. Kemudian
Kan di masa pemeliharaan kalau ada yang rusak kan diperbaiki. Kan itu. Masa pemeliharaan itu Pak Kabit 100%. Kalau sudah 100%, Pak Kabit, ya ini kan 10%. Siapa yang menjamin 90% ini? Tidak ada yang belum. 90% ada yang menjamin. Begini saja Pak Kabit, surat hadir ke DPR. Sama perlu besok tidak perlu Pak Kadis hadir ke sana. Hari Kamis ya. Hari Kamis ya. Oke. Anu kita Pak Kabit silakan. Hari Kamis kita ketemu sekaligus dengan kontraktor, konsultan, kepala dinas dengan PPK-nya. Oke. Dia bayar sedikit. Karena pihak kita Masa kita berdebat, nanti kita berdebat sama mereka. Mengingat situasi kondisi, kita acara ketemu pada kesempatan ini ada kita tutup ya. Lebih kurang kita mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.